Maka ada orang pakaian yang bagus, bahkan menutup aurat, tapi gagal berpakaian takwa di hatinya. Baju rancak, pakaian yang syar'i menutup aurat, tetapi mulutnya sering membuat orang lain sakit. Asal ini karena pakaian takwa dia tidak berhasil dia mendapatkan pakaian fisik yang bagus, tapi tidak berhasil menata hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Bapak-bapak dan ibu, para ulama, para tokoh masyarakat, para masjid, para pemuda dan pemudi, hadirin hadirat yang tidak kami sebutkan nama dan gelar satu persatu, seluruh jemaah Masjid Jami' yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama menyatakan ucapan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan dalam tiga arti dan Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan dalam tiga makna, bahwa kita bersyukur. Pertama, bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan kita. Yang kedua, Tuhanlah yang telah menjaga kita. Yang ketiga, Tuhanlah yang telah masih dan akan terus memberikan rezeki kepada kita. Karena itulah kita terus bersyukur kepada Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah menjaga kita, dan yang telah memberi rezeki kepada kita. Kita bersyukur kepada Bapak. Pada malam hari ini kami lihat Bapak Ibu ramai hadir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalian sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salam salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari kehidupan dunia sampai nanti kehidupan akhirat. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir pada malam ini berbagi ilmu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Izinkan kami
mungkin ini belum kenal dengan nama Indra Suherman SHI MAG. Sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Ibu, saya adalah ASN Kemena, yaitu penghulu tua di Simpang Alamati. Di Pak Penghulu ya. Di sini penghulunya Mas Edi yang baru, Pak Wali Zakaria itu teman saya. Tadi sebelum ke sini saya lanjutkan surat undangan Pak Pengurus kepada Pak KUA. Pak KUA izin memasuki wilayah di malam ini saudara saya dan sidangnya. Oke, monggo silakan Pak di kelas sama teman. Jadi Pak KUA tahu keadaan saya di sini. Bapak tadi yang dimuliakan Allah, tinggal di Lubus Kaping, istri urus nanya di Lubus Kaping. Dulu pernah urus nanya Kaping ini sebentar. Istri saya ada Pak urus nanya di sini. Oh ada, baik. Tuh berdasarkan Bapak. Jadi baik, terima kasih kepada Pak Pengurus melalui teman saya Dedi Bagus bisa hadir pada malam hari ini. Jadi di malam yang berbahagia ini izinkan saya berbagi ilmu di beberapa dasar tausiah kita malam ini adalah ayat yang saya bacakan tadi, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Di dalam ayat ini beberapa itu berbicara tentang pakaian, tetapi pakaian nanti dibuat oleh Allah bahwa pakaian terbaik itu adalah pakaian takwa. Nanti akan kita lihat sebagaimana makna pemaknaan pakaian takwa yang harus kita pakai sehari-hari kita, dari tidur kita sampai nanti kembali tidur kita. Mari kita lihat kembali ayat ini secara lebih khusus berbeda. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Termasuk kita bahwa kita adalah semuanya sama dari keturunan nenek moyang yang namanya Adam. Jadi panggilan itu adalah panggilan untuk kita semua. Ya bani Adam, wahai anak cucu Anda. Kalau boleh kami spesifikkan adalah wahai bapak ibu para jemaah masjid Jami' Pati sebagai anak cucu Adam yang hadir malam hari ini. Terus apa kata Allah? Qad anzalna 'alaikum libas. Sungguh telah kami turunkan kepadamu libasan pakaian. Pertama mana sungguh, qad ini mana perbuatan sungguh. Anzalna. Nah, kalau anzala itu ada penurunan dari atas ke bawah. Jadi sungguh kata Allah, anzalna 'alaikum libasan, telah kami turunkan kepadamu pakaian. Apa maknanya kenapa? Allah itu bukan menurunkan kepada kita langsung pakaian itu. Makanya tidak langsung Allah turunkan dong dari langit itu baju turun kamari langsung ke bawah. Atau ibu tidak langsung Allah turunkan tilapon dari langit ibu langsung pakai. Tidak langsung Allah turunkan dong peci itu langsung dari langit sebagai pakaian kepala kita, baju kita. Tapi dalam maknanya adalah Allah turunkan dari langit bahan-bahan, nanti turun air, terus hidup bumi, tumbuh tanam-tanaman, lahir batang kapas. Jika itu lalunya dibina, itulah kayak kita. Jadi artinya adalah Allah telah menurunkan dari langit semua karunia-Nya yang nanti tumbuh pohon kapas diantaranya yang diolah oleh manusia dan nanti menjadi pakaian. Lalu kali pakaian itu jadilah tilakuan, jadilah dari sarung, celana, baju, peci dan semuanya. Ya. Lalu Allah mengatakan pakaian yang diturunkan itu pakaian yang awak pakai ini kok ada dua fungsinya.
Yang pertama, yuwari sawatikum. Bahkan yang diturunkan karunia Allah itu tujuan utamanya adalah yuwari sawatikum, agar kamu bisa menutup auratmu. Bahkan yang kita beli ini, yang kita dapatkan karunia Allah ini adalah tujuan pertamanya secara fisik. Nah, ini ada tujuan fisik dulu. Yang dua ini adalah tujuan fisik. Yang pertama agar manusia ini, anak itu adalah bisa menutup aurat. Inilah normalnya. Kita beli pakaian menutup aurat. Berarti kalau Anda kita yang berpakaian tidak menutup aurat, sudah salah pemanfaatannya. Lalu bahas secara fikih, kita semuanya ibu dan bapak yang dimuliakan Allah itu sudah tahu semuanya kalau laki-laki ma batin auratnya, kalau perempuan yang mana batas auratnya, kita sudah paham semuanya. Tapi kita buat pemahaman. Laki-laki batas auratnya adalah secara fikih dari pusat sampai ke lutut. Ini batas fikih aurat. Itu yang paling wajib dia ada. Walaupun sebenarnya Pak, kalau dia itu mungkin dada kita akan tetap malu kalau tidak pakai baju udah masih biasa saja baik kapasan. Walaupun kata itu tapi ini batas aurat laki-laki adalah dari pusat sampai ke lutut. Kalau aurat perempuan ini apa batasnya Bu? Seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Pertanyaannya, rambut masuk aurat Bu? Rambut masuk aurat tidak Bu? Masuk. Oke. Berarti kalau ibu di rumah, beko sedang di rumah memakai kain, menjamur kain, menjemur kain di belakang rumah, di luar rumah, atau menyapu rumah, atau menyiram bunga di rumah, tak buka rambut awal. Lalu orang lain yang bukan boleh menampak ini kepala pada itu. Pada soalnya itu, gimana Bu? Kalau orang lain nampak rambut ibu-ibu selain yang bukan muhrimnya, boleh tidak? Tidak boleh. Pertanyaan penguatan. Ipar masuk muhrim tidak? Bu, saudara ipar kita muhrim kita tidak? Ipar muhrim kita kan? Muhrim kan? Ipar itu kasihnya kalau ibu adik suami awak atau abang suami kita, itu namanya ipar. Kalau bapak-bapak adik istri awak atau kakak istri awak namanya ipar. Pertanyaannya, ipar muhrim atau tidak? Tidak. Berarti kalau rambut ibu nampak sama muhrimnya, dosa tidak? Ibu abang suami ibu ke rumah, atau adik suami awak yang adik ipar awak yang sama jadi awak, kecil awak, lalu di rumah rambut awak terbuka, boleh tidak? Boleh Bu? Tidak. Berarti kalau kita lihatkan rambut kita pada ipar kita terdosa di satu. Mari kita berhasil. Inilah yang selama ini kadang-kadang terlupa kita, bahwa menganggap ipar ini biasa saja nampak orang. Tidak. Bahkan kalau kita ngaji karena kami mengguru kenapa? Sama ipar ini yang kita harus lebih hati. Karena Nabi membahasakan ipar ini sama dengan maut di dalam rumah tangga. Betul Pak? Ini masalah hadis. Karena ibu bapak adalah orang kalau berkhalwat berdua-dua dengan iparnya, orang lain tidak akan curiga. Karena adik suaminya. Ibu adik laki awak ke rumah, suami ibu tidak di rumah, orang lain tidak akan curiga karena adiknya adik iparnya.
Rasul sudah menganggap iffah inilah yang jauh lebih berbahaya, mengancam dalam keutamaan rumah tangga. Makanya maka dari jawab dengar maaf apa ada terlihat yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga, ada orang beristrikan dia lalu maaf bicara berselingkuh dengan imannya, dan itu penyebab perceraian ini. Nah, kita lanjut. Jadi balik dari kajian tadi kepada kajian kita ini, yang pertama tujuan pakai itu adalah menutup aurat. Nah, termasuk apa? Nah, ini auratnya lutut. Dalam bahasa kajian agama, kalau kita laki-laki berolahraga nampak lutut aurat, boleh tidak Pak? Maraton pagi, main bulu tangkis, main bola, terbuka lutut aurat. Dalam konsep agama, kalau ada makhluk baru buka. Ternyata kita sedang membuka aurat, itu berdosa. Nah, buat lagi kita lihat. Lalu yang pertama, yang kedua, warisan. Pakaian itu diturunkan Allah gunanya adalah untuk berhias. Berarti boleh berhias dengan pakaian? Boleh. Karena Allah Maha tahu itu sini pun kan, yang sukanya berhias. Maka Allah katakan ayatnya warisan untuk berhiasan. Maka kita boleh berhias dengan pakaian kita. Ibu boleh berhias dengan pakaiannya, mungkin nanti bajunya, mulai jilbabnya, baju, rok, sepatu, boleh semuanya berhias satu warna. Berhias. Beko lah beko brosnya mungkin nggak sesenti dari dadanya ke bawah, sesenti ke kiri kanan, hias semuanya. Dalam makna berhias dibolehkan. Nah, tapi jangan melanggar batas berpakaian kita muslimah itu ya. Yang tak boleh itu berpakaian ketat, berpakaian membuka aurat, berpakaian tipis yang membentuk bentuk tubuhnya, apalagi berpakaian menyerupai lawan jenis. Selagi semua itu tidak dilanggar, ibu boleh berhias. Apalagi dari Islami ya, dari undawan, silakan berhias terbaik. Jangan ada Islami orang lain. Dari Islami awak berhias ya Bu? Iya Bu. Kalian pernah berhias dari Islami kan? Mana kesana sama itu ya. Jadi berhias. Termasuk bahkan lain-lain apa? Ketika Allah berfirman, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika kamu ke masjid. Boleh biasa, pakaian terbaru yang terbagus, peci yang rancak, dan sarung yang pamerek boleh, selagi kita mampu. Itu boleh biasa. Ini ke masjid pakainya yang terbaik. Nah, ini dua. Yang pertama tujuan pakaian menutup aurat, yang kedua boleh kita berhias. Kita ini pertama apa? Yang kedua adalah pakaian dalam konsep arti secara fisik pakaian luar. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, ayat berikutnya. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang jauh lebih baik daripada pakaian fisik tadi. Pakaian. Kita bisa membeli pakaian fisik ini semampu kita pakai. Selagi ada uang awak dapat membeli baju rancak atau baju rayo gak 3.000 pasang sekali rayo kita dapat awak. Peci bagus bisa kita beli. Pakaian rancak dapat awak beli. Tetapi belum tentu dia bisa berpakaian takwa. Bayangkan. Pakaian takwa mahal. Apa yang mana pakaian takwa itu? Yang takwa itu dalam satu penafsiran adalah iman dan amalan-amalan hati. Ini satu pemahaman. Kalau kita benar mungkin para ulama di sini,
Jadi pakaian takwa adalah yang harus selalu melekat di jiwa awak, yang Allah benci jauh lebih baik dari pakaian yang kamu pakai itu adalah pakaian iman dan amalan hati, yang mana adalah akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji dari hati. Ada tadi sifat terpuji hati itu sabar, ikhlas, tidak iri dengki, bermaaf dan sebagainya. Maka ada orang pakaian yang bagus, bahkan menutup aurat, tapi gagal berpakaian takwa di hatinya. Baju rancak, pakaian yang syar'i menutup aurat, tetapi mulutnya sering membuat orang lain sakit. Asal ini karena pakaian takwa dia tidak berhasil dia mendapatkan pakaian fisik yang bagus, tapi tidak berhasil menata hatinya. Kalau kalian pakaian iman rancak, alim, tapi dia tidak pernah iri dengki kepada tetangganya. Di mana salahnya? Itu di hati. Ini yang paling sulit. Melatih pakaian takwa yang tidak fisiknya dalam perlu latihan kita itu sungguh-sungguh. Dan ini yang terbaik Allah, yang letaknya di hati, yang takwa Tuhan guna kata Rasulullah, takwa itu di hati. Kalau hati ini baik, sebagaimana hadis mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salatil jasadi kullu, wa idza fasadatil jasadi kullu, ala wa qalbi. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka semuanya akan baik, memancar kepada wajahnya, memancar kepada cara pakainya, memancar kepada lisannya, itu akan semuanya baik. Paham? Tapi kalau di hati yang segumpal itu adalah dia jelek, tidak baik, sakit dia, maka semuanya akan memancarkan yang tidak baik. Ala wa qalbi, inilah hati. Hati orang yang keluar tata di hidup pertama. Memakai pakaian takwa di hati. Banyak kita lihat ada orang-orang berpakaian yang bagus, tetapi tertangkap korupsi. Baju jas rancak, badasi hebat, tetapi di hatinya tidak puas dengan harta, mengambil, mencuri, korupsi dan sebagainya, tertangkap polisi. Apa masalahnya? Karena bisa membeli baju rancak, baju bagus, tapi gagal menata hati. Tapi kalau hati kok elok, rancak di hati ini gunawan, walaupun mungkin kita kurang mampu secara ekonomi, apapun pakaian yang dia pakai akan memancarkan keceriaan dan kemuliaan. Inilah maknanya. Maka Allah mengatakan di sini, wa libasul taqwa dzalika khair. Pakaian takwa, amalan hati itu jauh lebih baik dari kemampuan berpakaian secara fisik. Melatih ibu berjilbab modern itu murah. Nah, apalagi muda-muda, ba'a melatih cara pasang jilbab yang paling rancak, yang paling kekinian. Cari videonya di YouTube. Kini para jadi budak bapak nanti bisa dikatakan. Ini yang luar. Tapi belajar keikhlasan sholat, kekhusyukan sholat belum tentu. Termasuk belajar pemaaf, memaafkan saudara kita yang salah kepada kita selama ini, yang menyebabkan putus silaturahim, itu berat. Kalau gini yang mendengar ceramah Ustaz, mungkin saya berceramah izin berdiri Pak. Kalau belajar berlatih, contohnya yang fisik, mati pakai jilbab atau pakai insanoya rancak, sebantah bisa. Termasuk melatih sholat, ba'a cara ruku yang batuan, ruku yang benar. Ruku yang benar kita latih anak kita. Yang benar tuh rukunya nak, kalau kita ruku punggungnya datar. Kini maghrib anak tuh nak datar punggungnya dong. Wah latih rukunya datar punggungnya itu sama naik kepalanya.
nanti Isa dia langsung bisa dia praktek bagaimana ruku yang benar. Tetapi bagaimana sholat yang khusyuk belum tentu itu teman-teman. Karena sholat khusyuknya bisa orang yang memakai pakaian takwa ini. Melatih pemaaf. Kalau kini akan kami Pak Ustaz mengajarkan, wahai ibu bapak, tidak boleh putus silaturahim, tidak masuk surga, doh. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan maksudnya, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kini lewat danau, sudah ceramah. Lain ingin nak memaafkan saudarawan. Apalagi silaturahim itu mana adalah silaturahim, hubungan yang ada kerabat yang punya mahram dengan anak. Apa maksudnya Bu? Silaturahim yang sangat penting itu adalah yang perlu kita ikat tuh, itu yang berhubungan dengan nasab darah dengan kita. Yang pertama ayah ibu awal. Kok yang silaturahim yang sabar? Naik kakek nenek awal. Taruh sampai tingkat kakek. Ini ulama batasi 4 tingkat ke atas yang tergolong muhrim. Siapa kabawat anak-anak awal. Sama laki-laki pada sini. Maka tak boleh, apalagi putus silaturahim dengan ayah ibu kita. Anak awal laki-laki perempuan sama statusnya. Maka ibu tak boleh bedakan anaknya. Anak ini sering magi pitih rayo enak, Pak. Iko kurang mungkin mampunya kurang. Tidak boleh seorang ayah ibu memandang sebelah mata berbeda dengan anaknya karena persoalan uang. Semuanya harus adil kita. Siapa cucu kita? Cucu sama dengan apakah cucu dari anak laki-laki, cucu anak perempuan sama statusnya. Ini rahim kita bersatu. Siapa lagi? Saudara kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita wajib kita jaga. Ini karena rahim kita sama dengan namanya silaturahim. Muhrim kita. Siapa lagi? Ke atas saudara laki-laki dan perempuan dari ayah kita atau saudara laki-laki dan perempuan dari ibu kita sama tingkatannya sama dengan mahram kita. Kalau di situ saudara ibu awak bersiap kayaknya Bu Pak. ETM punya. Kalau saudara ayah awak siapa? Bapak, mama ya, pokoknya sama. Sama. Abang, adik, laki-laki padusi dari ayah dan ibu kita itu adalah termasuk mahram kita, rahim yang perlu kita jaga silaturahim dengan dia. Sampai sini. Ini urutan mahram yang sebenarnya mana? La yadkhul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang mana maksudnya? Yang ada hubungan rahim tadi. Ayah ibu, kakek nenek, anak-anak kita, cucu kita, saudara laki-laki daripada ayah ibu kita. Tidak termasuk ada sebenarnya. Di situ batasan minimal. Walaupun semuanya adalah perlu kita jaga silaturahim. Maka aneh, Rayo Batang ada orang betul-betul silaturahim itu adalah dengan kawan-kawannya si alumni. Nyoturi sadonya. Kawannya sekantor nyoturi, dia lupa silaturahim dengan ayah ibunya. Dia lupa silaturahim dengan anak-anaknya, dengan semua cucu-cucunya, dengan saudara ayah ibunya. Ini yang sangat penting. Maka hari yang mulia ini Bapak kami ingatkan, mari kita ikatkan silaturahim. Orang yang punya pakaian takwa akan menjadi pemaaf dan nah ada istilahnya tiada maaf. Pakar-pakar dunia lah yang menyebabkan sebagian kita itu maaf. Kadang-kadang terlupa. Laksa hari tidak bersama dengan silaturahim saudaranya. 1 minggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun bertahan tidak mau memaafkan. Karena malam ini kita menyanyi pakai takwa, mari kita lunakkan hati ibu dan bapak. Allah sudah mengatakan wa libasul taqwa zalika khair. Pakai takwa termasuk pemaaf, tidak iri dengki, itu lebih baik daripada kamu berpakaian bagus tetapi hatimu busuk, tidak pemaaf dan sebagainya. Inilah inti ayatnya. Lalu ditutup ayatnya Allah, zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun.
Demikianlah Allah menurunkan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Mudah-mudahan kamu selalu ingat. Berarti kesimpulannya yang pertama adalah pakaian fisik perlu, menutup aurat perlu, berhias boleh, tapi jangan lupa batasnya. Tetapi yang sangat penting adalah berpakaian takwa. Kamal pai nantak waktu lagi diskot iman tulek hadir. Mulai kita bangun tidur, bekerja di kantor, di sawah, di ladang, di pasar. Kalau pakaian takwa bawa, tidak akan ada lagi dosa kita lakukan. Malu orang di pasar berjualan menjadi pedagang yang curang. Tidak mau dia, tidak mau pedagang yang mainkan timbangan kalau pakaian takwa itu ada. Dia ingat wailul mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza tabu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kecelakaan bagi orang yang curang, dosa besar. Yang mana apabila dia menimbang, menyukat, atau dia membeli dari orang lain, dia minta dipenuhi. Tapi kalau dia menjual, menimbang untuk orang lain, menyukat milik untuk orang lain, dia merugikan orang lain. Apakah dia tidak menyangka nanti akan datang hari akhirat, di mana hari dia akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua amal yang dia lakukan. Kalau orang curang ini yang biasa menyumbang, tahu besok tambah suatu Tuhan akan ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu curang menaikkan timbangan? Dia akan takut pada Allah menaikkan timbangan. Inilah orang yang punya pakaian. Di pengadilan agama Lubuk Sekasi pada tahun 2020 kemarin itu tercatat angka perceraian, ya, angka perceraian sekitar lebih 380 pasangan setahun 2020. Nah, apa artinya? Setahun itu 365 harinya. Sedangkan cara setahun itu 380 hari. Berarti setiap hari ada bercerai seorang wanita. Ini yang terjadi sekarang. Dan bisa jadi mungkin dalam kehidupan keluarga kita, sanak saudara kita. Karena itu izinkan kami, mungkin apa samanya yang kami urus nikah di kantor tua, model dulu orang kantor pengadilan ini. Ya Pak ya. Kini namanya cara itu menggugat suami. Dan inilah melalui suami lah mulai banyak utang. Ini sebagai saya di masa saya berpengalaman dari pengalaman nikah wanita ibu dan bapak. Yang terjadi sekarang itu adalah perceraian itu seakan mudah bagi semua. Salah mahal. Ada yang kami lalui nikah ini yang saya alami langsung. Siang ini kita nikahkan, besok pagi datang lagi ke kantor minta izin bercerai. Hanya satu malam. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak berpikir-pikir? Kan? Itu bukan doa. Saya Pak Kawan. Sore ini kita nikahkan, besok pagi datang yang lihat. Pak, awak nak baca baik Pak. Pada kita sudah kasihkan buku nikah, sudah baca doa baik-baik, ternyata yang satu malam. Yang lain Pak, ada yang nikahnya kini hari Jumat katanya berapa? Barale tambah padusi hari itu, hari Minggu barale tambah laki-laki. Pada saat barale tambah laki-laki yang padusi kau lari, bersanding sendiri lagi. Dapatkan malah
kami. Pak Buat, ya gimana? Awak sedang meralek, tapi istri awak lari Pak, ditinggal di sini. Apa ya? Lebih memang ada yang sebulan cerai, lahir anak satu cerai, dan yang perlu kita ketahui sekarang apa? Ternyata bercerai itu tidak hanya pasangan muda, pasangan tua juga bercerai. Makanya hati-hati kita. Jangan menganggap sampai hari ini rumah tangga yang sedang kita jalani akan aman nanti sampai kita meninggal dari gangguan perpisahan. Kita akan diuji terus. Saya melihat sendiri ada orang yang sedang masa-masa jayanya bercerai, pangkat jabatan sedang tinggi di kantor tertentu, anak-anak sedang kuliah bercerai. Bahkan ada yang sudah pensiun. Yang baru-baru ini kita hanya mendapat seorang bapak lah sudah pensiun, istrinya masih dinas, mengadu dia kepada kita. Karena lah pensiun, lalu istri masih aktif dinas, masih kuat, tidak dia layani lagi suaminya karena sudah tua. Mengadulah suami ini, Pak, saya ingin kerja dari istri saya. Pak, dia tidak lagi melayani saya karena sibuk dengan urusan kantornya. Jadi hati-hati lagi Bu, yang masih kuat badan, jangan tinggal kami kayak ya. Kalau bisa ya Pak, siapa kami berharap kita ini semati kita Bu, sampai nanti kematian pemisahan. Ini pelajaran khusus yang tua ini tadi, karena itulah karena tidak lahir istrinya, akhirnya dia bercerai. Yang sangat menakjubkan ini Bu, bapak tua ini karena tadi tinggal oleh istrinya tidak dilayani, bercerai dia, ternyata bulan besok datang lagi ke kaula, mana datang Bu, mendaftarkan nikah barunya. Ternyata diizinkan Allah dengan pasangan yang jauh lebih muda dari istrinya. Ini fakta. Artinya ini pesan singkat saja Bapak. Mari sebagai seorang pemimpin kita suami, ibu, kita berharap mudah-mudahan rumah tangga kita ini dijaga oleh Allah sampai nanti akhir kita. Bahkan kita berharap mudah-mudahan pasangan nanti sampai ke sarugo dia kan. Amin ya. Tidak ada kita yang bercerai waktu menikah. Seorang tua kita tidak ada yang mau anaknya nanti berpisah dengan kita. Tapi ini yang terjadi karena sebagai ibu adalah karena salah juga memahami makna hakikat pernikahan. Kenapa tadi? Karena pakai takwa itu kurang melekat dengan sakit salah istri langsung main tangan, sedikit salah suami langsung minta cerai dan sebagainya lah yang perlu kita jaga teman-teman. Apalagi begini bapak-bapak kita adalah sebagai pemimpin yang sedang dianggap pemimpin oleh Allah dalam ayat Al-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kita adalah dipandang layak memimpin istri kita. Yang nanti kita akan ditanya kepemimpinan kita di akhirat kelak. Maka jangan sia-siakan istri kita, apalagi anak kita, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah terhadap bahwa memimpin istri anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jaga dirimu dulu, jaga anak istrimu dari kemungkinan tempatnya adalah neraka. Ini bagi suami. Mari kita perankan suami yang baik kepada Allah, suami yang dalam diri Allah Subhanahu wa taala, suami yang pelindung, suami yang bertanggung jawab untuk keutuhan rumah tangga kita. Suami adalah teladan bagi istri kita, kita adalah teladan bagi anak-anak kita. Ketika kita ingin anak kita ini baik, beramal baik, kita harus contohkan. Awak suruh anak semayang, sebuahnya, awak harus dapat sebuah. Inilah anak-anak melihat contoh
Ibu, nasihat terakhir, karena kami suami pemimpin, Bu, Allah akan sebagai pemimpin. Kepemimpinan suami itu tidak bisa ditukar dengan bentuk apapun. Walaupun suami istri gajinya lebih besar dari suaminya, walaupun istri pendapatannya lebih baik, jabatannya lebih tinggi dari suaminya, kepemimpinan rumah tangga tidak bisa ditukar. Tidak boleh ibu mari dari suami ibu. Hak kepemimpinan dalam rumah tangga adalah hak suami. Jangan merasa istri itu pemimpin pula di rumah, karena tidak ada dua pemimpin dalam rumah tangga. Ini benar. Karena istri merasa sudah hebat, merasa lebih canggih, merasa lebih banyak uangnya, menganggap remeh terhadap suami, dosa besar. Jadi dulu. Jadi telah mungkin Bapak Ibu yang akan kami sampaikan sebagai tambahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah yang kami sampaikan. Terima kasih, banyak maaf sebanyak-banyaknya kalau ada yang kami sampaikan ini kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله